Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Begini guys, saya merasa kurang puas kemarin itu ketika menyampaikan materi tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya, bagaimana Luqmanul Hakim bisa kita teladani di dalam mendidik anaknya. Ya, kita juga ingin begitu kan. Cuma ada stressing yang tertinggal. Ya, bagian-bagian terpenting yang tertinggal. Yaitu kan Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, kalau aku nanti mati, apa yang akan kau sembah? Siapa Tuhanmu? Apakah engkau akan tetap menyembah Tuhan yang kita sembah sekarang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita imani sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta, langit dan bumi beserta seluruh isinya, tidak terkecuali apapun. Semua Allah yang ciptakan, mulai dari yang paling kecil sampai yang tidak nampak itu, sampai yang paling besar sekalipun. Yang paling besar itu apa? Gunung? Tidak. Laut? Tidak. Bumi lebih besar dari gunung, meliputi semuanya bumi kan. Tapi ada yang lebih besar dari bumi. Planet-planet yang ada dalam tata surya Bima Sakti. Apalagi matahari, berapa kali besar bumi itu. Itu berada dalam satu galaksi Bima Sakti. Bayangkan, masih ada lagi tetangga kita galaksi Andromeda. Itu juga terdiri dari beberapa planet. Semua itu Allah yang ciptakan. Dan menurut hasil penelitian, ya, menggunakan teleskop Hubble, itu ternyata ada miliaran galaksi-galaksi. Jadi ada Bima Sakti, Andromeda, dan lain sebagainya. Nanti dari kelompok-kelompok galaksi ini ada yang membentuk grup galaksi. Nah, itu nanti disebut sebagai apa? Wah, saya bukan ahlinya sahabat, tapi ada yang bilang itu nebula. Waduh, nanti ada lubang hitam, black hole. Masya Allah sahabat. Saya tidak akan bicara tentang itu lebih jauh, karena bicara saya ingin fokus kepada bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya agar anaknya tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Yang pertama, beriman dulu, mengaku dulu bahwa ada Tuhan. Itu dulu. Mengaku bahwa Tuhan itu ada. Itu yang diinginkan. Yang kedua, kalau Tuhan itu ada, sembahlah Allah dan jangan sembah yang lain. Dan juga jangan mensyarikatkannya dengan yang lain. Paham ya? Jadi berarti lawannya ada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Yaitu paham ateis, sahabat. Komunis, tidak percaya, menafikan, tidak ada itu Tuhan katanya. Lalu kalau tidak ada Tuhan, kau siapa yang menciptakan? Bumi ini siapa yang menciptakan? Masya Allah sahabat. Ini debat-debat apa yang seperti ini? Tak berkualitas. Tapi itulah keyakinan mereka. Kita bilang ada Tuhan, dia bilang tidak ada Tuhan. Satu tahap. Tahap kedua, ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan itu. Jadi pertama tadi kan ada Tuhan. Lalu ada orang bilang tidak ada Tuhan. Yang kedua, ada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah Allah. Dia bilang ada Tuhan memang. Tapi yang kami sembah bukan Allah. Dan kami tidak beriman kepada Allah. Dua. Nah itu kan dipertanyakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Tentu sudah dibekalinya lebih dulu ini anak ini ya. Cuma Luqmanul Hakim ingin menguji kekuatan pikiran, jiwa, hati anak ini. Karena bagaimana kalau saya nanti mati? Bagaimana dengan anak ini? Apakah anak ini tetap akan menyembah Allah? Dua, sahabat. Yang ketiga, ada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah. Lalu ada orang mengatakan, ada Tuhan, tapi kami tidak menyembah Allah. Emang masalah buat lo? Ya, seperti itu sahabat. Dan yang ketiga, ada Tuhan, kita menyembah Tuhan, yaitu Allah. Tapi kita tidak mensyarikatkannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada syarikat baginya. Artinya, ada orang yang dia menyembah Allah, atau beriman kepada Allah, mengaku dia bahwa Allah itu Tuhan, tapi dia juga meminta kepada yang lain. Menyembah kepada yang lain. Menyembah kepada yang lain itu sahabat bisa dalam arti memang benar-benar dia menyembah.
Wow, entah apa-apalah yang dibacanya sahabat ya. Masya Allah, pohon kayu disembah, benda-benda yang dianggap keramat disembah, makhluk halus disembah, memperhambakan diri di hadapan makhluk itu, menganggap makhluk itu bisa memberi manfaat dan mudarat. Bahkan dia tidak yakin dengan manfaat dan mudarat yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini. Misalnya begini, ini contoh yang paling gampang. Ada petani, ada pedagang, ada nelayan. Mintanya kepada siapa? Dalam contoh yang ketiga, dia tetap beriman kepada Tuhan atau dia tetap mengakui bahwa Tuhan itu ada, atau bahasa gampangnya di KTP-nya Islam, tapi dia juga pergi ke Gunung Kawi kah, ke manakah, ke laut kah, ke menyembah pohon-pohon kah, atau dia pakai pesugihan binatang apa misalnya, ngepet apa. Nah ini sahabat yang dijaga oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Jangan sampai Allah juga diimani, atau kita mengaku Allah itu Tuhan, tapi kita juga menyembah yang lain. Padahal Allah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tapi hidup ini terlalu berat, susah sekali. Bagaimana? Belum makan, uang sekolah anak-anak belum dibayar, rumah sewa sudah habis. Itu masih mending sahabat, masih punya rumah sewa berarti kan. Ada orang nggak punya rumah, tidur di bawah kolong jembatan, di pinggir-pinggir rel kereta api, hanya dengan beralaskan kotak-kotak, kardus-kardus, plastik-plastik. Masya Allah sahabat. Bagaimana kehidupan mereka? Tidak ada yang peduli. Loh, kok nggak ada yang peduli? Kalau ada yang peduli, nggak mungkin mereka tinggal di situ. Pemerintah tidak peduli. Kalau pemerintah peduli dengan Undang-Undang Dasar 45 yang juga sudah diamandemen dan sampai hari ini tetap menyatakan fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Rupanya pemahaman dipelihara oleh negara ini, sahabat, ini kata teman saya ya. Saya belum percaya sih, katanya. Ya kan undang-undang itu tidak salah, dia bilang. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya apa? Ya dipelihara, dibiarin tetap dalam kemiskinan. Kita pikir dipelihara itu ya dikasih makan, disekolahkan, disejahterakan supaya jangan miskin lagi. Dipupus habis kemiskinan itu. Dengan cara apa? Diberi pendidikan, diberi pelatihan keterampilan, diberi modal untuk bekerja. Ternyata tidak, sahabat. Dimanfaatkan ketika kampanye orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya ada yang bisa dikasih uang, lalu suruh dia milih. Milih siapa? Pilih dong saya. Ini kejahatan intelektual, sahabat. Luar biasa. Kejahatan kemanusiaan. Apa tindakan kita terhadap begini? Wah, kalau saya belum bisa bertindak, saya nggak punya jabatan apa-apa. Saya cuma bisa mengatakan itu zalim. Pemerintah itu zalim. Pemerintah itu tidak amanah. Tidak boleh ada orang kenyang, tetangganya kelaparan. Tidak boleh, sahabat. Tidak boleh. Apalagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Gaji dia lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya. Itu bisa untuk berbagi. Dan dia bisa mengajak orang lain berbagi. Dan dengan kebijakannya, peraturan-peraturan yang bisa dikeluarkan. Kalau dia wali kota, dia bisa bikin perwal. Peraturan wali kota. Perbub, peraturan bupati. Pergub, peraturan gubernur. Permen, peraturan menteri. Perpres, peraturan presiden. Bikin undang-undangnya kalau mau lebih kuat. Gampang, sahabat. Kalau kita punya kekuasaan dan punya kemauan. Punya pemikiran terhadap itu. Baik, kita kembali ke cerita tadi. Ya. Jadi, ini kehidupan ya bisa mengombang-ambingkan orang yang tadinya beriman kepada Allah nanti jadi tidak beriman lagi. Hari ini begitu banyak yang murtad gara-gara kekufuran. Maka kalau kita sinyalir ada hadis yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur. Kufur nikmat, tertutup hatinya. Tertutup pikirannya. Akibatnya apa? Bunuh diri. Padahal bunuh diri itu diharamkan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
pada saat dia bunuh diri, itu tidak beriman, sahabat. Hilang imannya. Dia tidak beriman ketika bunuh diri. Karena kalau dia beriman, dia ingat Allah bilang, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan bunuh, jangan biarkan dirimu jatuh dalam kebinasaan. Berhenti dia untuk bunuh diri. Tidak akan mungkin. Dia akan memilih lebih baik saya kerja keras daripada saya bunuh diri. Daripada saya seperti ini. Dia akan berpikir, mohon kepada Allah petunjuk. Dia akan kembali kepada ajaran agamanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu jalan dia menuju khusyuk dalam sholat, dan dari kekhusyukan itu dia akan memohon kepada Tuhannya. Pada saat itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sesudah aku nanti tidak ada, kau akan menyembah apa? Menyembah siapa? Apakah kau akan mensyarikatkan Allah? La tusyrik billah. Jangan syarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak orang yang tidak yakin bertuhan sekarang. Banyak yang murtad, sahabat. Banyak yang menjadi ateis. Banyak yang menjadi komunis. KTP-nya masih Islam. Kadang-kadang masih mau sholat. Tapi pemikirannya, tindakannya, kalau tidak mau dikatakan kafir, tidak mau dikatakan sudah ateis, sekurang-kurangnya dia sudah munafik. Dari tindakannya. Orang munafik itu kan gayanya aja yang Islam kan. Gayanya, penampilannya, KTP-nya tertulis Islam. Perbuatannya melanggar syariat Islam. Lebih parah dari itu. Ya lebih parah dari itu apa? Sama. Kalau tidak KTP-nya saja yang Islam. Dia tidak beriman lagi kepada Allah. Sudah bergeser imannya. Hampir imannya sudah bergeser. Tadi menyembah Allah, sekarang sudah mendua hatinya. Minta juga kepada dukun. Bikin pelaris. Ya kan, yang jualan-jualan itu minta pelaris. Kadang kita temukan di dalam lacinya itu. Ya, ada patung. Patung manusia lagi begini. Terbuat dari besi, kadang kuning, besi kuning ya. Kuningan istilah orang. Atau ada tembaga. Di bawahnya tempat kemenyan. Ada jeruk purut. Kadang-kadang ada benang sekian warna. Ada rajah-rajah yang ditempel. Itu apa? Saya pernah jumpa sama seorang dukun ya. Dia bilang begini. Loh ini juga meminta kepada Allah. Ini juga pakai ayat-ayat Al-Quran. Padahal segala sesuatu bergantungan di situ. Ada jeruk purut yang sudah busuk dan lain sebagainya. Masya Allah. Apa iya? Apa iya itu mintanya kepada Allah? Saya percaya juga kalau orang mintanya kepada Allah dan agamanya masih Islam. Tapi kalau dia sama sekali kafir, itu kan sama sekali nggak nyembah Allah lagi kan? Kan gitu, atau ya pokoknya ateis lah misalnya. Tapi kalau musyrik, dia tetap Islam, tapi juga menyembah yang lain. Seperti di zaman Jahiliyah dulu kan. Di Ka'bah itu kan bergelantungan segala macam patung. Tapi mereka tetap tawaf. Tawaf itu kan ibadah haji dari Nabi Ibrahim. Itu mereka laksanakan. Tawaf, sa'i mereka lakukan. Tapi mereka juga tetap menyembah Lata, Hubal, Hujjah. Masya Allah sahabat. Ya. Ada Tuhan lain selain Allah. Ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Nah, kalau Tuhan modern sekarang ini ada lagi. Jabatan, pekerjaan, uang, keluarga, itu menjadi Tuhan. Ada yang lebih halus lagi ketika seorang sedang sholat. Rasulullah mensinyalir begini, mengatakan, kalau kamu sholat, lalu kemudian ada orang yang memperhatikanmu, atau jangan-jangan dia memujimu, lalu kemudian engkau perbaiki bacaanmu dan gerakanmu, karena pengaruh ucapannya tadi, sungguhnya engkau sedang melakukan tindakan syirik kecil. Diingatkan kita oleh Luqmanul Hakim. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kau syarikatkan Allah. Cukuplah Allah yang kau sembah. Enggak usah takut kepada yang lain. Enggak usah takut. Enggak usah takut kepada yang lain. Cukuplah takut hanya kepada Allah.
Jabatan bukan Tuhan, pekerjaan bukan Tuhan, uang bukan Tuhan, keluarga bukan Tuhan. Demi Allah, lakukan hanya demi Allah. Kerjakan demi Allah, hasilnya berikan kepada mereka. Jangan katakan demi anak, maka saya bekerja keras. Tidak, sahabat. Demi Allah kita kerja keras. Lalu kalau kita dapat hasil, kita bagi kepada anak-anak. Begitulah sahabat, tambahan dalam kesempatan ini. Semoga insya Allah stressing yang kuat ini bisa menguatkan juga batin dan pikiran kita agar kita tidak mudah musyrik, tidak mudah kufur, tidak mudah kafir, murtad, apalagi jadi ateis. Maaf saya harus mengatakan ini karena sudah banyak sekarang orang yang jadi ateis. Itu fakta sahabat. Ya, apakah saya bisa membuktikannya? Insya Allah. Tapi tentu tidak melalui jalur ini. Ya, kita ketemu insya Allah dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Illa liqa wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.